Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
termasuk dalam Syekh Khatib Zaman dalam Syekh Soleh dalam Semarang dalam Syekh Salim Kudus dalam Syekh Ilmu Tasik Malaya dalam Syekh Khalil Bangkalan Bangkalan dalam Syekh Syekh Asyari dalam Syekh Wahida Sami dalam Syekh Sisa Muslim dalam Syekh Rasulullah dalam Syekh Abdul Karim dalam Syekh Mahmud Salim dalam Syekh Marsuki dalam Syekh وإلى سيد سنجا سيدا وسيد مصطفى سيدا وسيد العجز منصور وإلى سيد معصوم جوهر وإلى سيد مخطوف وصل بيري وإلى الشيخ حبيب الله بن سيد وإلى الشيخ صدر بحر وإلى الشيخ وسرور رضي الله عنهم ونفعنا الله في قلوبهم وافتح علينا بفتوح العارفين يا منور القلوب نور قلوبنا بعلمك يا الله بوسيلتهم وببركتهم وقرابتهم شهد بالله لنا ولهم وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بنظر آبائنا وآباء آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدات جداتنا وقولنا وقولتنا إلى عهدنا مشايخنا ومشايخنا سيدنا وعلم الكتب وشرنا أرواح مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها وإلى أمر زوجاتنا وأولادنا وذرياتنا وأشخاصنا وتلاميذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا وإياهم من أمة سيدنا محمد واجعلنا وإياهم في سدرة نبينا ومولانا محمد عبادك الصالحين واجعلنا وإياهم من حسن الخاتمة بحق نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر wa in aradta
amri pahami siro mahami maru kaifiyat tabayyunil hali ing pertingkai kewahe hal keadaan bil fikri kelawan sebab mikir sampai wong basa Jawa ya bahasane Jawa wae macam-macam walaupun kedene metro yang Jawa ya aku dengan bahasa Jawa orang paham banget kan iku famitan mongko utawi padane kaifiyah tabayyunil hal iku ma contoh karena bukan ukur sapa kita imah nyatane min amril akhirati saking perkarane akhirat fa innal fikra mongko temen sedune pikir iku fihi iku tetep ing dalem fikru iku yu'arifna ngawuhake apa fikrun ing kita annal akhirata ing temen sedune akhirat iku aula wito bil hitari kelawan den ini. Ini paham orang bahasa ini kan? Ini bahasanya santri ini. Jika saya lagi kangen kalau santri yo, baik jadi santri nih. Andre masih lagi gatel-gatel berarti masih jadi santri. Faidah pesakot, ngomongin dalam talikan itu macet. Apa hadil makrifatu ini makrifat? Yakinan kelawan yakin atau yakinan hal yakin. Fi qulubina ing dalam pira-pira atine kita. Tahu yarot mengko dadi wah apa al-qulubu pira-pira ati ila rubati maring temen fil akhirati ing dalam akhirat wasudi lan suhud fid dunya ing dalam dunya. Wis paham? Wa in aradta an tafhama ketika kamu ingin berusaha memahami keadaan perubahan keadaan disebabkan karena faktor berpikir. Jadi berpikir ini harus membawa perubahan. Makanya yang mampu mengubah sesuatu itu adalah orang yang berpikir, orang yang berpengetahuan. Tanpa pengetahuan maka tidak akan pernah ada yang namanya perubahan. Lah, dasarnya orang berpengetahuan itu Allah jadikan fikir. Kemudian yang dijadikan landasan agar bisa melahirkan pemikiran itu alam, termasuk hanya Allah sekali lagi seringkali itu disuruh untuk memahami diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apa tidak pernah kamu lihat? Ini wilayah. Makanya Nabi pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah itu disuruh untuk membaca. Karena membaca inilah yang akan menjadi landasan perubahan berubah. Dan itu manusia tidak akan pernah menjadi manusia yang puas karena memang dunia diciptakan oleh Allah bisa berubah. Jadi Anda mencari sesuatu yang tidak berubah di dunia itu mustahil, Pak. Setiap sesuatu yang ada di dunia itu akan berubah. Kita menghadapi perubahan-perubahan. Ini dunia sifatnya. Dengan demikian itu, bagaimana supaya keadaan kita ini dengan berpikir itu pas dengan dunia? Karena sejatinya berpikir itu manusia disuruh untuk memilih. Jadi nggak suruh milih kan ya pikirannya. Hidup sendiriannya beresiko. Hidup berumah tangga yang beresiko.
kuliah beresiko, kerja ya beresiko. Semua apapun pilihan itu pasti beresiko. Jadi ustaz ya beresiko. Jangan dipikir jadi kan nggak beresiko, Pak. Resikonya banyak. Nggak boleh lirik-lirik janda. Kalau kelasnya murid itu masih bisa. Masih ustaz lirik-lirik gagal. Makanya kan kemarin saya serahkan password sama murid-murid itu. Buat memilih kan. Dan tugasnya guru itu hanya mencarikan nanti dikasih sama murid. Banyak, iya. Jadi apapun pilihannya itu pasti berisiko. Tidak ada sebuah pilihan yang tidak ada resiko. Namun resiko itulah, apakah resikonya itu adalah menguntungkan atau justru akan merugikan kepada kita? Tidak semua sesuatu yang beresiko itu adalah merugikan, ada kalanya Menguntungkan. Oke. Sekarang kalau kita berpikir masalah akhirat dengan berpikir masalah dunia, manusia menginginkan itu sesuatu yang didapat, dia tidak boleh menjadi miliknya orang lain. Itu hak fitrahnya. Dan pengen selalu bertahan selama-lamanya. Kalau kau dikasih kesenangan, dia pengen senang terus. Sehingga sampai pengen senang terus, dikasih istri satu, dia nggak mau minta. Karena pengen senang terus. Tetapi mau tidak mau, kehidupan di alam dunia ini itu ada undang-undang, ada peraturan yang membatasi. Senang boleh, tapi tidak boleh terlalu. Yang senang boleh dan tidak ada batasannya itu di akhirat. Kalau di dunia, Anda sekalipun misalkan mencintai seorang perempuan, itu batasannya 4. Setelah 4, maka kemudian Anda tidak diperbolehkan. Kalau mau yang lain harus dilepas satu. Itu undang-undang. Dan itu pun catatannya suami yang mencari nafkah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika awal dakwahnya, beliau itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Khadijah. Makanya nggak poligami. Sampai ada yang kadang-kadang bujuk dari luar negeri malah sampai ada si kawin dan asli. Salah. Jadi Nabi Muhammad itu berjuang, berdakwah, itu menggunakan miliknya Siti Khadijah alaihissalam sampai habis hartanya digunakan oleh Rasulullah untuk berjuang. Jadi kalau sampai kasih makan sama istri, apalagi istrinya sama-sama mencari, tidak boleh. Kalau sama-sama mencari tidak boleh. Yang boleh itu ketika suaminya itu betul-betul mencari sendiri, istrinya nongkrong main rumah dipaisi kalau sampai. Tapi selalu misalkan kerjanya bareng, ke pasar bareng, sampai yang crash ke jenengnya. Jadi hukum itu ada tatapannya. Jadi pahami Pak? Bisa? Nah, maka manusia itu menginginkan kehidupan yang sifatnya selama-lamanya, jangan dibatasi dengan kematian. Tetapi kembali lagi di dunia itu mustahil Anda bermimpi kayak apapun, berhayal kayak apapun, menginginkan kehidupan di dunia selama-lamanya itu tidak akan mungkin terjadi. Namun Allah siapkan kehidupan yang lebih paripurna, yang lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Tidak ada batasannya, sambil nikmati seenaknya, tidak ada yang namanya kedengkian, tidak ada yang namanya kecemburuan. Wis pokoknya nyaman, tenang, enak, apalagi itu para orang kaya yang punya duit itu beresiko.
harus usaha. Kalau sudah usaha, akan mungkin dapat duit, belum tentu. Tapi caranya orang untuk mendapatkan duit itu usaha. Tapi di akhirat itu tidak ada orang-orang yang butuh duit. Kenapa masalahnya? Karena semuanya sudah terpenuhi. Kita disuruh untuk membandingkan kehidupan di akhirat dengan kehidupan di dunia. Nah, ini buah pemikiran. Ketika kita lebih memilih kepada akhirat, maka saat itu hati kita itu adalah terberat. Dia akan mencintai akhirat lebih mengalahkan dunia. Buah mikir kan? Seandainya dia jadi orang kaya, maka kekayaannya persis seperti Sulaiman alaihissalam. Karena yang dipilih ke sana. Maka dengan kekayaannya dia bisa masuk surga. Maka potensi apapun manusia itu bisa masuk. Bukan seolah-olah surga ini miliknya Ustaz adalah dijamin. Jadi semua manusia ada kesempatan untuk masuk ke sana. Asalkan dia tidak hanya berhenti di dunia. Paham? Ilmu ini akan berhenti di dunia saja, tidak sampai ke akhirat. Ilmu yang kayak mana Pak? Ilmu yang hanya untuk tujuan dunia. Sampai mencari ilmu, misalkan bahwa ngaji ini namanya cari ilmu. Tapi kalau tujuannya supaya dipuji sama manusia, itu hanya berhenti di dunia. Dia tidak akan pernah lewat ke akhirat. Paham ya? Paham ya? Paham? Lah ketika kita misalkan mencari segala sesuatu itu, ada kemungkinan bisa lewat ke akhirat asalkan akhirat ini menjadi sesuatu yang dicita-citakan. Kapan manusia itu memilih akhirat? Tentu ketika manusia menggunakan pikiran. Oke. Lafain lalu fihi yu'arifuna annal akhirata awla bil iman. Setelah kita berpikir, maka kita tahu jawabannya bahwa akhirat itu lebih dipilih daripada kehidupan di alam dunia. Itu loh kan? Kenapa masalahnya? Akhirat itu kehidupannya nggak ada batasannya, sementara dunia itu ada batasan. Kita rela kadang-kadang demi kepentingan sesaat rela mengorbankan yang sifatnya selama-lamanya. Mestinya dibalik, kita rela mengorbankan kepentingan sesaat untuk kepentingan akhirat. Harusnya begitu. Tapi rata-rata kita ini lebih mengorbankan kepentingan yang lama daripada kepentingan yang sesaat, sehingga dunia menjadi pilihan. Masuk Pak? Sampai penak kalau rokok itu yang ngajian yang rokok. Makanya kalau sudah dikasih kopi Pak Suwardi, dikasih rokok, kok orang paham ngaji ini kebangetan loh. Pak Gladi. Fa'idha usiqat hadhil ma'rifah. Ketika pengetahuan yang hasil dari berpikir itu adalah tumancep, nancep di hati. Pengetahuan yang hasil dari pikiran ini nancep di hati, maka disinilah akan berubah hati ini dari sesuatu yang tadinya agak goncang, dia akan menjadi sesuatu yang tenang, yakin. Karena orang yakin itu nggak pernah goncang, nggak pernah gelisah. Lah kita tidak akan pernah mencapai keyakinan tanpa pengetahuan. Ada orang yakin tapi nggak tahu. Nah ya Allah bisa yakin bohong, yakin bohong. Lain. Sambil yakin sholatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, sambil yakin sholatnya seperti Rasulullah SAW. Nggak yakin? Sampai bingung bicara. Saya tanya, sampai yakin sholatnya seperti Rasulullah SAW? Kalau dijawab yakin, harusnya akibatnya itu sama. Ketika
ketika Rasulullah sholat, dia bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Namun kenyataannya kita sholat itu bukan tanha anil fahsya'i wal munkar, malah cedek-cedeknya si munkar. Oh nyatanya sadarnya bodoh. Kita sholatnya persis seperti Rasulullah SAW. Belum. Kalau belum, kira-kira ya kira bapak tak bisa sholat. Nanti kita jadi mata kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kemarin dari sini jadi mata kanjeng Nabi Muhammad SAW. Memang benar Rasulullah SAW ngomong, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti hanya kamu melihat aku sholat. Saya contohkan di sini. Pak Suhadi itu nyupir, ngomong sama Yuni, "Yun, setirlah mobil seperti kamu melihat aku nyupir." Dikasih mobil itu, jalan. Jawab jalan. Oh, belum tentu. Kalau jalan pun apa lancar? Belum tentu. Kenapa? Karena yang dikasih itu belum paham bab mobil. Kalau Pak Suhadi ngomong sama Heru, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Misalkan, ini bahasa kanjeng Nabi di rumah toh. Atau dibahasakan dengan bahasa yang ketiga, Pak Suhadi ngomong sama Heru, nyupirlah seperti hanya kamu melihat aku nyupir. Jalan. Karena sudah. Artinya. Jadi yang dimaksud kama ra'aitumuni, sholat seperti hanya kamu melihat Rasul itu sholat, ilmu yang dimaksud. Tapi tanpa ilmu kamu tidak akan pernah bisa sholat seperti Rasulullah SAW. Bisa dipahami apa? Zaman dulu di model sih mikir. Jadi kalau jahit terus mulai kita sholat seperti kanjeng Nabi. Ya sampai jawab ilmu sepiro le. Kok masalah gas karo rem tapi kalau orangnya sudah berpengalaman, jalan. Nah, maka Nabi Muhammad demikian itu kepada sahabat, kepada para yang melihat itu karena tahu itu. Kalau kanjeng Nabi ngomong itu bapak shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah bapak seperti hanya kamu melihat aku sholat. Ini yo. Iki Yuni dengar cerita dari Pak Suhadi. Sholatlah nyupirlah seperti hanya kamu melihat aku nyupir. Berarti yang dimaksud Pak Suhadi di sini. Yuni menyampaikan sama Tajri, nyupirlah seperti hanya Pak Suhadi nyupir. Kan bingung, orang Pak Suhadi nyupir kok. Jadi kita pikir dulu ya, mari kita ngaji berpikir supaya kita jangan gegabah lah ya. Jadi, fa'idha rusiqat hadhil ma'rifah yaqinan, ketika pengetahuan ini adalah sudah nancep di dalam hati, maka dia akan berubah menjadi keyakinan. Kalau sudah orang menjadi yakin, tidak akan pernah digoyahkan oleh apapun. Pendiriannya kuat. Dia ditaruh di mana saja. Itu bukan menjadi manusia yang pelin-pelan, tapi akan menjadi manusia yang justru menjadi manusia yang prinsipnya kuat. Lah kita ini sudah pengetahuan belum ada, tantangannya semakin. Nah, ya wis, sadaqallah. Ini masalahnya belum mencapai keyakinan yang kok sudah dihadapkan pada tantangan-tantangan yang besar. Akibatnya apa? Akibatnya mudah diombak-ambingkan dengan arus yang sekarang ini terjadi. Jangan dipikir orang sekarang ini pada yakin, karena mereka itu masih goyah. Akibatnya goyah, ikut-ikutan aja dulu. Oh, agamanya begini, masuk hijrah. Nanti setelah hijrah, nggak lama, balik lagi main koplokan lagi. Karena hijrahnya ini keliru. Ya, di sini itu maka untuk mencapai keyakinan, pengetahuan ini harus
dimiliki oleh kita. Dan dasar pengetahuan itu adalah pikir. Katanya manusia dikasih pemikiran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, mikir katanya. Mikir. Cara itu berarti hebat juga calon pernah baca ini apa nih? Mikir. Makanya dulu lah ketika sudah yakin keyakinan ini nancep di dalam hati, maka hati ini akan merubah geraknya kita. Hati inilah yang akan nyetir segala anggota tubuh yang ada di dalam diri kita. Mata ini lurus melihat, telinga lurus dengar, kaki lurus melangkah, nggak bengkok. Tapi bahayanya ketika ilmu itu baru sampai di pikiran saja, namun belum nancep lagi bisa dikelola sama nafsu. Kalau sudah dikelola sama nafsu, maka jadilah ilmu bukan mengantarkan kepada Allah, namun jadilah ilmu untuk menjadi pengkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulanya kan berisiko. Orang berilmu itu adalah berisiko, Pak. Berisiko. Saya mau tanya, di Indonesia ini semrawut apa enggak? Ruwet apa enggak? Pertanyaannya adalah di Indonesia ini banyak orang pintar atau banyak orang benar? Banyak orang pintar. Yang menjadikan seruatnya negara kita ini karena banyaknya orang pintar. Artinya di sini hasil pemikiran itu bisa membawa kemudahan, ruwet, bisa membawa malapetaka. Kapan? Saat hasilnya ini tidak bisa nyampe di dalam hati. Ini Bapak. Jadi orang berilmu akan semakin kuat ketika ilmunya cuma nyampe di kita ini dengan bandingin sama orang dulu itu banyakkan baca Al-Qur'annya orang kita orang sekarang banyak yang takfir. Sama yang ya banyak. Sekarang ini kan semua lembaga menawarkan berarti kan banyak yang bisa baca Quran sekarang daripada yang tapi kembali tingkat kenyamanannya, tingkat ketenangan orang dulu dengan sekarang itu lebih hebatan mana? Kenapa masalahnya? Karena mereka ini pengetahuannya langsung di dalam hati, sementara pengetahuan kita ini baru nyampe di
wis ati di ditaruh ilmu yakin. Dengan sendirinya hati ini berubah dari kecintaan terhadap dunia, kecintaannya terhadap akhirat. Lah kalau kita ini selama ini masih demam banget sama dunia, berarti belum mencapai keyakinan. Yes? Ini ada duit 1 miliar, tinggalkan agamamu. Ulangi. Ini pasangannya kalau pagi. Ya. Jangan dalam kondisi orang yang lagi dalam keadaan nyaman. Orang yang dalam keadaan kacau. Karena ketika itulah manusia yang demikian itu mudah terjebak. Paham enggak? Dari demikian ini duit 1 miliar, ambil tapi tinggalkan agamamu. Pilih mana? Pilih mana? Jawab. Gak apa-apa. Pilih mana? Kayaknya benar, Pak. Jangankan 1 miliar, kadang-kadang dengan 200 miliar. maka banyak sekali kita ini umatnya itu berubah menjadi pemeluk agama lain gara-gara faktor uang. Ini jadi kecintaan terhadap akhirat ini kalau hati sudah ditumpangi sama yakin, dengan sendirinya ngalir. Kalian tinggal memilih saja dari diri kalian. Wasudi di dunia dia akan zuhud. Zuhud itu bukan berarti tidak senang sama dunia. Cuma dunia ditaruh di luar hatinya, yang masuk di dalam hatinya cuma akhirat saja. Selain akhirat dia nggak masuk di dalam hati, dipotong. Dunia nggak boleh. Maka di sini orang akan berpedoman. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Ini banyak yang keliru di dalam memahami definisi. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama. Istilah keliru. Sehingga orang mencari duit kesana kemarin itu bukan itu. Tapi ketika kamu misalkan tidak mendapatkan rezeki hari ini, ada harapan untuk hari yang akan datang. Ini sih dimaksudkan loh. Kalau sekarang kita tidak menemukan apa yang kita harapkan di dalam dunia yang kaitannya dengan dunia, maka anggaplah kamu insya Allah akan umurnya seolah-olah selama-lamanya. Jadi hari besok masih ada. Tapi kalau sudah urusan akhirat itu nggak boleh dimundur-mundurkan, itu nggak boleh. Contoh, kita lagi seneng sholat, nanti ajalah, nah ini bahaya. Ini maksudnya. Makanya ketika kaitannya sesuatu yang berkaitan dengan Allah, segerakanlah. Nah, nanti malam mau tahajud lah, dan niat ini. Giliran itu kemudian, nanti aja jam 2. Oh, jam 2 ternyata kebetulan sholat dengan maghrib. Oh, nanti aja selesai ini. Insya Allah sampai selesainya bulan juga enggak. Maka yang dimaksud wa'mal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah Anda mati besok. Jadi kalau bab akhirat, Anda besok sudah nggak ada lagi takdir. Kalau bab sholat, bayangkan Anda besok sudah nggak bisa sholat lagi. Mampu. Tapi kalau bab cari duit sekarang nggak dapat, besok masih ada. Benar nggak ini maksud ini loh. Sampai memang ada salah kaprah nafsi ini kayak gini. Jadi bisa jadi sebuah teks itu benar teksnya, tapi pemahamannya yang tidak. Nah, benar kan? Akhirnya kemudian dengan ini orang berlomba-lomba mencari duit sebanyak-banyaknya. Karena ini dalilnya, ikmal di dunia akan apa? Tak isi abad.
Jadi kalau bab dunia kamu jangan putus asa. Benar bro? Kalau bab dunia kamu harus semangat. Sekalipun belum mendapatkan, masih ada cita-cita yang akan datang. Artinya itu waktu yang akan datang. Maka seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau bab hubungan dengan Allah, contoh kayak sholat, berbuat kebaikan, anggap sampai itu besok sudah nggak ada. Makanya sholatnya ada pengaruh. Kenapa kita itu sholatnya nggak khusyuk-khusyuk? Karena masih ngayal. Palingnya usia 90 tahun saya mati tinggal. Akhirnya kemudian sholatnya ngayal, Pak. Masa? Oke. Itu yang model ini kan sholatnya ini masih nganar ke sana kemana. Karena bermimpi hidupnya masih lama. Wah enggak Kak, sampai membayangkan itu. Ya so, coba-coba di sini lah. Teman-teman Cino, si kue-kue gitu. Kayak Pak Jun. Kue itu sih nomor-nomor jadi kayak mana? Mana? Kayak yang masih muda-muda jangan berpikiran malah tambah lemes ya. Jadi dulu yang tua-tua ini, yang tua-tua berpikirnya sholatnya ini hari ini saja karena besok sudah nggak bisa sholat karena kan sholat. Enak Pak, umur itu ngaturnya itu yang kuat duluan yang dicabut. Bisa. Masalahnya sekarang karena yang muda-muda yang diambilin. Aduh, jadi orang alasan ya. Kalau yang apa namanya umur itu yang diambil itu yang kuat-kuat dulu enak, ada waktunya aja. Kita kan masih jauh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi ketika inilah kemudian akhirat menjadi impian, cita-citanya. Maka posisinya sekalipun di dunia, dia bayangnya sudah ke akhirat terus. Karena amal di akhirat itu bisa nyampe, itu ketika ada keikhlasan, sebisa mungkin amalnya dia ikhlas, sebisa mungkin berusaha semaksimal mungkin. Karena amal ini ketika tidak ada keikhlasan, itu nggak nyampe kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi catatan amal itu adalah bisa nyampe kepada Allah asalkan ikhlas. Kalau orang berpandangan akhirat, maka berusaha untuk menjadi orang ikhlas. Lah ikhlas ini kalau bisa Anda raih, katanya cuma satu. Kapan ketika kita sudah mencapai ikhlas? Ketika kamu mengatakan saya tidak ikhlas. Tapi ketika kamu ngomong saya ikhlas, justru itulah kamu menjadi orang tidak ikhlas. Tapi ketika kamu ngomong saya tidak ikhlas, tapi dilalui dengan usaha dulu untuk berusaha ikhlas, kenyataannya tidak bisa ikhlas, itulah tidak mencapai ikhlas. Tapi kan sampai tidak, saya ikhlas ya. Masa Alhamdulillah ta'ala kita itu sholat kami paling cakup kok. Usolli fardu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada amakumat lillah. Ning artinya orang wis sholat ngono. Tapi alhamdulillah masih sholat alhamdulillah. Maka segala sesuatu saya katakan segala sesuatu itu memungkinkan. Bisa amalnya berhenti di dunia saja, tapi tidak bisa langsung ke akhirat. Bisa amalnya bisa merobos ke akhirat. Maka dunia ini dijadikan sebagai ladang, panen atau tidaknya nanti. Kira-kira yang selama ini kita lakukan nembus enggak kan? Maka disinilah pentingnya kita belajar dari orang pasang toge. Dia sekalipun tidak pernah dapat, tapi luar biasa. Tekadnya tidak pernah surut. Itu sama-sama belum pasti loh Pak Nasir. Sama-sama belum pasti. Kita pun beramal di akhirat itu apakah sudah pasti
kata-kata saya Anda nyuruh pasang topi. Kata-kata salah kaprah ini Mas. Jadi ini ada kalanya sisi yang jelek itu juga bisa dijadikan contoh pelajaran. Paham ya? Jadi jangan ikuti pasang topi. Namun semangat orang pasang topi itu perlu dapat tapi sakit. Orang ini Masya Allah, kalau sudah demen di dunia yang demikian itu tidak pernah takut. Sampai kuburan saja itu kan didatangi. Paham? Itu semangatnya luar biasa. Kenapa masalahnya? Terobsesi. Terpikir bahwa nanti dapatnya lebih banyak dari apa yang lain. Belajar ya, pacar saya belajar ya dari orang yang pasang topi itu belajar ya. Jadi ketika orang itu adalah yang dikejar akhirat, mestinya dia tidak boleh takut di dalam melaksanakan apapun. Tidak takut sama cacian, tidak takut sama cibiran, tidak takut sama hina. Wanita. Harus juga. Kalah orang boker. Itu padahal yang dihitung cuma akal. Itu merumpung saya kadang-kadang berapa jam sampai tidak bisa itu membedakan mana orang yang waras, mana orang yang Ya, kode gendeng. Tapi belajar semangatnya yang harus kita tiru, bukan pasang topi. Ya kita menilai bangkai itu mesti ada sisi baik. Tidak semua bangkai itu apa namanya berubah gigi. Ada sisi yang tidak berubah gigi. Hanya wajar ketika itu tes DNA itu salah satunya pengambilannya itu adalah gigi. Nah itu ada di tes DNA. Telung dinawis nyonyo. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tanya, apakah amalnya kita itu sudah nyampe di akhirat? Dikatakan nyampe sampai belum tahu, dikatakan belum sampai juga belum tahu. Sesuatu yang belum kita ketahui nyampe atau tidaknya, hanya jawabannya satu, jangan putus asa, selalu usaha. Sholat terus. Iya, pokoknya sholat terus ngaji terus. Perkaranya nanti sampai atau tidak, masa si Gusti Allah melas parahnya. Ini sampai istri ini ditinggal loh Pak. Istri ini ditinggal untuk memenuhi perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wal muslimat. Karena sampai ini kali majelis taklim itu adalah mengikuti perintah Kanjeng Nabi Muhammad. Posisi orang kelas Gusti Allah. Mudah-mudahan, harus mudah-mudahan, karena belum bisa dipastikan kita akan pasti amal kita itu sampai atau tidak nanti. Ketika kita sudah nyampe di akhirat, mungkinkah kita masuk ke surga atau masuk ke neraka? Disinilah tanda amal nyampe atau tidak. Kalau amal itu nyampe kepada Allah, bisa dipastikan surga. Tapi kalau amal tidak nyampe kepada Allah, neraka. Nah kita ini berarti dua kemungkinan, bisa neraka, bisa surga. Makanya sampai nggak usah merasa paling surga sendiri. Belum pas gitu. Kalau saya dapat kabar enak dari Allah, kamu masuk surga, nyaman Pak. Asalnya ini surga itu bukan miliknya nenek moyang kamu yang bisa diwariskan. Dia harus diusahakan oleh manusia, namun ketentuannya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sholat ini tidak bisa memastikan manusia masuk ke surga, tapi hanya usaha saja.
usaha untuk bisa masuk surga jalannya nganggo sholat. Kayak sampean itu mencari duit jalannya dengan dagang. Tapi kan bukan berarti hanya dagang ini yang dapat mengantarkan orang ini bisa dapat duit. Ada kalanya ada orang dagang bangkrut, banyak enggak? Banyak. Apalagi kondisi corona sekarang ini. Modal yang banyak aja bisa bangkrut. Apalagi ke pasar. Apalagi ke modal. Nah, ya kalau dulu bilang ini, masuki. Wahada makanya bil hal. In kana harun bi qabla adil ma'rifah kullu ajilah wal ajilah. Karena ketika hati ini belum mencapai makrifat, belum mencapai pengetahuan yang dihasilkan dari pemikiran sehingga melahirkan keyakinan. Intinya ketika hati ini belum mencapai keyakinan, belum yakin, dia akan memilih kecintaan yang sifatnya sementara mengalahkan kesenangan yang sifatnya selama-lamanya. Ini bedanya orang yakin kalau tidak yakin. Saya ulangi, bedanya orang yang yakin dan tidak yakin. Pandangannya akan jauh. Ketika orang yakin, maka pandangannya jauh ke sana. Tapi ketika orang yang belum yakin, pandangannya hanya kekinian saja. Jadi dunia untuk dunia, bukan dunia untuk akhirat. Jadi sih benar dunia untuk akhirat. Tapi kalau mati dunia untuk dunia benar. Cukup. Yang enggak maksudnya ini tidak paham. Jadi pahami? Di dasar pertama itu ketika kamu pengen mengetahui ada perubahan enggak di dalam hati kita ini, maka tergantung pikiran. Karena hati itu aja wadah. Isinya itu hasil dari pikiran kita. Jadi wadahnya tergantung isinya. Jangan hanya sebut bahwa yang namanya cangkir ini pasti isinya kopi. Oh, enggak, belum tentu. Wadahnya tetap cangkir, tapi isinya bisa macam-macam. Tergantung itu. Iya. Ya, sing senengnya mau lagi kopi kayaknya. Kopi. Ini model diabetes. Ini. Isinya bisa macam-macam. Dan yang macam-macam ini yang membuat macam-macam isi itu adalah maka hati bisa jadi kotor gara-gara hati bisa jadi gara-gara terganggu. Kalau orang misalkan nonton sesuatu yang jelek-jelek, pikirannya arahnya di sana. Sampai misalkan nonton fungsi nggak tahu dulu, tahu bokongnya mesti keras pikirannya. Rapor cowok dulu kan. Ini bayangkan dia terus. Bojoku kok bokongnya orang mulus semua. Ini benar. Dia kan berpikir. Tapi kalau orang melihat sesuatu yang baik-baik, pikirannya juga baik. Berarti pikiran itu juga ada pengaruh dari faktor luar. Ketika mata melihatnya yang baik, akan menampilkan pemikiran-pemikiran yang baik. Ketika mata itu melihat kejelekan, delok tangga itu dagangan laris, mulai lagi mikir, apa ya dan mengatur kegagalan satu orang. Faktor luar ngisi, baik namanya dulu orang, ingin kayak makan yang jumul, mau makan pikiran. Sehingga timbul, setelah timbul suudon dugaan yang sangat luar biasa masuk di dalam hati. Jadilah manusia yang dengki terhadap sesama. Tapi kalau berpikir ya Allah itu kan Allah maha berkehendak kepada siapapun. Ketika Allah berkehendak kepada ini ya pasti. Ketika Allah berkehendak kepada saya ya pasti. Gak akan pernah. Kita itu kan kadang-kadang cuma ngomong rezeki itu nggak bakal ketuker. Iya. Akhirnya Allah coba tes. Kan sampai sudah meyakini rezeki ini tidak akan bakal ketuker di tes. Minggu jangan kemudian yang lari di sebelah. Betul sampai. Pasti tak. Betul. Itu cuma coba keyakinan yang diomongi sama sampai yang tadi bahwa rezeki itu tidak bakal tukar. Kalau
imannya di hati. Maka ketika yang laris orang lain kita bingungnya masyarakat. Keinginannya pengen baik, kalau nggak ngaji, Allah gelisahnya luar biasa. Kalau nggak ngaji itu gelisahnya luar biasa. Nah kalau kita itu kan kebalik. Kalau nggak ngaji nyamannya orang yang demikian ini ketika tidak berjumpa sama Allah, tidak dialog sama Allah Subhanahu Wa Taala, gelisah. Awalnya Allah tetapkan hanya 5 kali dalam sehari itu berdiam. Ditambah lagi dengan sunnah terlalu banyak berdiam. Lama-kelamaan itu hitungannya setiap jam ya tadi itu. Yang 5 waktu kan hitungannya setiap jam ada ingat. Ditambah berarti setiap menit. Ditambah setiap detik. Maka ketika semakin dahsyat ingat kita kepada Allah itu semakin lebih dekat lagi. Sedetik ingat, sedetik ingat, sedetik ingat, sedetik ingat. Semakin sakit ketika tidak mengingat sekali saja. Orang kalau sudah jatuh cintanya luar biasa, ditinggalkan sakitnya pun. Paham? Namun ketika kita ditinggal sama kekasihnya panas, kok aman-aman saja? Ya memang karena kita tidak cinta. Paham? Jadi kalau orang mencintai Allah, dia tidak akan pernah merasa putus. Tidak nyebut itu terasa sakitnya luar biasa. Sampai kan tidak. Malah kayak nyebut malah sakit. Tapi ngomong kita cinta sama Allah. Tandanya cinta katanya buta toh Pak. Katanya buta. Semakin tidak disebut, berarti semakin tidak. Maka dari zikir dengan memakai ucapan itu disebut-sebut dulu namanya. Ini Bapak-bapak sekalian. Watabat dalam irodatu wa rubahu. Keinginannya sudah berubah, kecintaannya pun sudah berubah. Dari mencintai sesuatu yang bersifatnya sementara beralih kepada kecintaan yang sifatnya selama-lamanya. Ini Masya Allah. Karena orang ini kalau sudah demikian ini Masya Allah. Angel, berobati dia angel. Kalau orang sudah cinta sama Allah itu berobati ya. Aneh Pak, harus sudah dimabuk asmara sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus orang beda nih ajirat dengan senang kalau janda, pokoknya aneh juga. Jadi, berapa dalam iroda? Ada. Baru batu. Jadi kecintaannya akan berubah dari kecintaan yang bersifat sementara menuju kecintaan yang bersifat selama-lamanya. Nah makhluk ini kalau dicintai dia akan rusak. Makanya mencintai makhluk boleh, tapi sewajarnya saja, jangan keterlaluan. Karena cinta yang keterlaluan terhadap makhluk itu bahaya. Sing sedang-sedang wae.
kayak seneng-seneng. Sehingga ketika misalkan mamanya kita itu mencintai dengan penuh kesungguhan dan sungguh-sungguh, tidak bisa dikritik karena nyaman cinta. Makanya Allah itu karena sangat sempurnanya, tidak ada kritikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus dicintai itu luar biasa Allah, karena Dia yang layak. Kalau manusia, mulanya ada pepatah mengatakan, cintailah kekasihmu sewajarnya, supaya kamu bisa adil. Jadi biasanya kan ketika misalkan umpamanya kekasihnya dikritik, sampai nggak terima. Karena orang sudah tahu cinta, dia tertutup pintu kebenaran. Jadi tidak akan terima keadilan. Dikritik mesti nggak terima. Ambilnya ya para kekasih itu kan mesti kayak jadi cinta itu yang wajar-wajar saja, jangan keterlaluan. Yang berlebihan itu kepada Allah. Baru batu. Summa akmal tabayyarul iradah akmali jawari fi tarafid dunia. Kalau sudah demikian itu, maka buah dari kehendak, buah dari kecintaan, lahirlah iradatul akmalul jawari. Lahirlah gerakan-gerakan anggota badan kita ini yang mengarah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tangan ini nggak pernah pegang sesuatu yang megangnya sesuatu yang api-api. Paham? Kalau megang sesuatu yang haram itu ditampel, mesti ada sini patake. Ayo Nabi Yusuf. Itu mesti ada sini yang Nah, bedanya kalau Nabi Yusuf dulu itu yang mengingatkan itu adalah Jibril, kalau kita yang mengingatkan namanya ilham. Di tangan ini bisa api terus. Mata ketika melihat mesti api terus. Ketika berusaha melihat sesuatu yang jelek, ilham balik lagi. Jangankan kalau misalkan jatuh, kepleset aja enggak. Kenapa? Lantaran ketika mau jatuh sudah ditolong duluan. Kalau awalnya dia kan jatuh ini kan, jadi butuh penolong sekarang ini kita ini. Paham ya? Jadi posisi kita bukan kepleset lagi Pak Sulis. Wis jatuh. Ya kalau jatuhnya misalkan cuma di pinggiran, jatuhnya di lubang, jatuhnya di jurang, jurangnya dalam. Adakah yang mampu menolong kita ya? Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi tawahid dunya wa iqbal ala a'malil akhir fa'ahuna khamsu darajat. Di dalam bab ini, ketika manusia pengetahuannya sudah nyampe di dalam hati, setidaknya ada 5 derajat yang bakal dicapai oleh manusia. Satu, al-awwal awwaluha at-tadhakkur wa huwa ihdharul ma'rifataini fil qalbi. Yang kedua, at-tafakkur wa huwa talabul ma'rifah al-maqsud minhuma. Wasalis usulul ma'rifah al-matlubah wastinawatul qalbi biha. Warabi'ah taghayyuru halul qalbi amma kana bisababi usulil nuril ma'rifah. Wal khamis khidmatul jawarihil qalbi bihasabi ma yujaddidu lahu min al-haq. Bisa paham itu namanya? Jadi ketika pengetahuan ini nyampe di dalam hati akan mendapatkan 5 derajat. Derajat yang pertama awwaluha at-tadakkur. Dia selalu ingat menghadirkan dua sesuatu yang saling bertentangan. Ihdharul ma'rifataini fil qalbi, menghadirkan dua pengetahuan di dalam hati. Antara dunia dihadirkan, akhirat dihadirkan di hati. Pertama, maka pengetahuan inilah yang akan memastikan. Pengetahuan inilah yang akan memilih. Ketika pengetahuannya benar, pasti akan memilih akhirat. Ketika pengetahuan yang salah, akan memilih dunia. Jadi kalau orang sudah yakin, ini dunia sekalipun masuk pas buat tidak ngaruh, nggak cocok. Enggak. Ini bagaikan ikan bilang. Sekalipun hidupnya itu adalah di garam
airnya itu asin, tapi tidak pernah yang namanya air laut itu asin. Apa? Tidak pernah yang namanya ikan laut itu asin. Enggak pernah. Jadi ditaruh di mana saja, enggak bakal asin. Nah, manusia ini kan sudah keyakinannya mencapai di dalam hati. Tadi saya ngomong, taruh di mana saja, pasti lurus. Lagi kita masalahnya belum yakin, ditaruhnya di tempat tinggi gitu. Harusnya kan belum yakin, taruhnya di RT dulu ya. Oh, belum yakin taruhnya di tingkatan wali kota, ya. Harusnya di RT dulu itu. Jadi orang-orang yang belum mencapai keyakinan itu jangan ditaruh di tempat. Karena semakin tinggi itu goyangannya semakin kuat. Maka butuh keyakinan yang tebal. Ketika keyakinannya tidak ada, yang udah diombang-ambingkan. Kalau sudah ombang-ambing, yang repot itu penumpangnya. Percayalah dan diomong masa. Tadabbur wa waqtul ma'rifatan bil qalbi. Dia tetap akan menghadirkan dua pengetahuan antara dunia dengan akhirat di dalam hatinya. Namun karena makrifatnya itu adalah tinggi, maka akan memilih akhirat mengalahkan dunia. Satu, wasan yang tafakkur wa huwa qalbul makrifat al maksud minhu. Maka untuk mencapai ini ada gambaran-gambaran. Ada gambaran? Gambaran. Ketika ada batu dipukul dengan memakai besi, bunyi enggak? Bunyi enggak? Bunyi. Ada percikannya? Ada. Ada percikannya? Ada. Namanya? Percikannya namanya? Api. Api. Api ini kalau lagi keras dipukul dengan gigit, dia akan mempercikan. Pertama itu makanya orang gigit nggak bakal betah, karena kena percikan itu loh Pak. Karena percaya sampai orang yang kamu gigit betah itu nggak ada. Apalagi sampai uang 5 jam baru saya tertendek Sallallahu Muhammad Tuhan tinggi banget sih gitu. Kenapa masalahnya? Karena semakin dipukul dia semakin. Tapi ketika sesuatu itu sudah habis nggak usah dipukul. Paham? Hati ini kalau sudah keras, pengen menjadi lunak, harus pukulannya lebih keras. Makanya berzikir, caranya berzikir itu dengan nada yang keras, tujuannya membentangkan pada hati ini adalah. Sampai kalau misalkan di Tasikmalaya, itu wilayah sembunyi, kalau orang dibilang, aktif, itu ibarat orang memukul karena hatinya keras, maka pukulannya harus keras. Tapi kalau ditaruh di botol koek, stres itu. Sesuatu yang benar itu panas, bila ditempatkan bukan pada tempatnya akan jadikan itu orang nilai. Nah kalau batu ini dipukul dengan besi, tapi pukulannya lembek. Makanya kalau orang dikira, maka ngomong, terus nadanya itu nada nggak keras, ya mantap, aman hatinya. Dikira sampai kan musuh. Ada. Ini terapi pertama. Karena untuk mengeluarkannya, untuk membedah hati yang keras itu agar bisa terpecahkan, maka hantamannya harus keras. Itulah ulama-ulama zaman dahulu itu membuat zikir metode yang demikian itu ya tujuannya itu loh coy. Fakama yadribu al-hajat al-hadid fayakhruju minhu nar. Kalau fayakhruju minhu nar. Setelah keluar, kalau misalkan makanya tadinya kan besi ini apa namanya, batu ini kan belum apa-apa, masih berupa godokan ya. Ketika dipukul, kemudian dia akan keluar apinya. Setelah keluar apinya, yastadilu biha al-mauti fatasir al-ainu syiro. Jadilah mata itu melihat pertama melek gitu. Karena kalau matanya nggak melek kan nggak tahu. Paham? Jadi kalau yang namanya
zikir ini sudah menghantam hati, tes bentur hati yang keras, dia akan melahirkan percikan seperti api. Maka dari sinilah hati mulai melihat sedikit. Melahirkan. Nanti teman-teman di sini baru orang yang lama nggak pernah melek, begitu melek kan teman-teman di sini belum jelas. Nah ini nanti kalau pada Rabu yang akan datang keterangan. Kalau zaman mulai bisnis seketika ini ngaji kalau usah paham-paham. Bapak-bapak sekalian, ini hanya untuk menjelaskan apa tingkatan-tingkatan apa derajat-derajat orang yang sudah mencapai pengetahuan di dalam hati. Yang kedua, wasaniha at-tafakkur wa huwa talabul ma'rifah al-maqsud minhu. Dia berpikir dengan tujuan yang dikehendaki. Mikir akhirat. Ya Allah, saya tidak bisa membayangkan kalau diri saya berada di neraka. Iya benar. Jadi, saya juga tidak bisa membayangkan ketika saya masuk ke dalam surga. Jadi, apa pantas awalnya dia ini surga? Ngomongnya kayak apa mesti? Kalau sampai aku kayak ini pantas di surga. Ini al-maksud. Dia berpikir dengan apa yang menjadi tujuannya, yaitu adalah akhirat. Karena di akhirat ada dua, neraka dan surga. Dia berpikirnya dua. Bagaimana ya Allah ada ketika Engkau masukkan kami ke dalam neraka? Mampukah kami bisa bertahan? Tapi kalau Engkau masukkan aku ke dalam surga, saya merasa tidak pantas. Yang sejujurnya ya Allah, kami ini adalah pantasnya Engkau masukkan ke dalam neraka. Tapi nggak kuat. Ya itu makanya kan jujur-jujuran saya kan boleh dimelas kayak orang manusia. Sini golongan roh, makanya ketika ada orang itu meminta bantuan kan yang pertama kali itu di apa namanya itu diterapkan itu kan supaya orang itu melas, benar Pak? Ya Pak? Saya sudah 3 hari nggak makan. Memelas lah ya. Ya memelas. Dan disitulah kita mohon rahmat juga tidak boleh sombong. Kalau aku ini pantas ya Allah masuk ke dalam surga. Boleh sombong. Sejujurnya ya Allah, kami ini yang paling pantas ya masuk ke dalam neraka. Ini masalahnya kami ini nggak akan sanggup. Ya Allah. Coba. Iya memang lebih pantas berbuat neraka. Aku yang rata ikut dengan apa boleh menolak. Ini nanti. Oh nanti. Nanti kan, sekedar perhiasan. Itu yang kedua ya, ya kan? Jadi yang kedua itu tetap saja bahwa talabul ma'rifah al-maqsud minhu. Apa yang menjadi tujuannya itu dibayangkan, dipikirkan. Asalis bisulil ma'rifah al-matubah bistilahil qalbi. Nah, ketika hatinya itu sudah menjadi hati yang terang, maka berpikirnya rapi. Jadi dia tidak berpikir neraka surga, tidak ada ketakutan masuk ke neraka dan juga tidak ada harapan masuk surga. Yang dipikirkan cuma dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi orang itu mau dimasukkan kemana saja berdoa. Tapi masalahnya adalah saya harus mencapai ridhonya. Ini boleh terus digoletin. Ini hatinya wis terang. Artinya itu terangnya Masya Allah. Maka yang dicita-citakan itu bukan neraka dan surga, bukan ketakutan masuk neraka atau bukan bahagia masuk surga, tapi dia akan merasa sangat bahagia ketika Allah meridhoi. Insya Allah. Kayak gini gitu kan. Makanya dia tidak memperhatikan amal-amal. Apa yang jenengan takdir? Kulo saya ini yang milik engkau diciptakan oleh engkau. Kamu kembalikan kemana pun itu tak engkau ya. Sampai kamu kayak mana kok bagus. Padahal bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah. Aku ini miliknya Allah. Ya, inna lillah wa inna ilaihi. Dan kepada Allah aku balik. Kalau sudah balik kan tergantung pada Gusti Allah.
Jadi tingkatan nomor berapa? Wa rafi tabayyurul halu qalbi amma kana bisababi usulil nuril mahwi. Beratnya kan beda. Makanya orang-orang yang demikian itu ketika nurnya sudah nyampe di dalam hati, cahaya itu sudah nyampe di dalam hati, cahayanya Allah Subhanahu wa taala, penerang itu dia jelas posisi di mana saja itu kelihatan. Walaupun misalnya di bukit kelihatan. Sunan Muria itu tempatnya di atas gunung kelihatan. Karena nur. Tapi sampai yang dalam bukit malah kelihatan jelas. Kamu dalam jelas-jelas kelihatan, apalagi dari petang-petang mas. Dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu beliau orang yang sudah gak ada lagi di alam ini. Tapi berkat nurnya, namanya sampai sekarang masih dikenal oleh siapapun sekalipun orang sudah gak ada. Tapi kita ini yang masih ada, lantaran tidak ada nurnya. Cuma air ini. Masa, nah ini orang jadi orang itu dengan sendirinya nggak usah ajinas itu mencari ketenaran. Kalau sudah dapat nur ketenaran sendiri. Lah karena kita itu mencari ketenaran, maka butuh alat yang lain kayak YouTube dan sebagainya supaya tenar. Sebenarnya akan tenar sendiri ketika hatinya ada nur. Orang segitu hidupan sebenarnya. Dan orang yang lain begitu biasanya dikasih amplop itu nggak mau. Ini bedanya orang yang terkenal melalui nur dengan orang terkenal melalui YouTube. Kalau orang terkenal melalui YouTube harus ada amplop ya. Tapi orang terkenal melalui nur di amplopnya apa? Malah amplopnya sampai ya. Berapa coba? Karena Imam Bukhari Pak Jinas itu ngaji di babul poin dipastikannya ngaji banyak. Kenapa? Karena setiap muridnya itu setelah ngaji itu dikasih amplop sama Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu kalau ngaji itu bawa duit Pak. Dia orang kaya Imam Bukhari. Itu setiap orang ngaji itu mesti bawa pulang duit. Coba kalau suruh ngaji di babul poin, kok makan HP kan? Lah kenapa Imam Bukhari malah ngasih duit? Syukur dengan nikmatnya Allah. Alhamdulillah ada yang ngaji. Kalau saya di model kayak begitu mendingan gak ngaji. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amma kana bisa lebih usulin nurin makrifah. Dia akan mencari ditaruh di mana saja. Walaupun dia nyaman jadi orang gila, ketahuan. Tidak bisa menyembunyikan itu, tidak bisa. Tetap konangan itu loh. Karena saking terangnya. Orang itu kalau sudah padu terangnya, itu tetap kelihatan. Yang tidak kelihatan saking gelap. Paham? Jadi manusia itu kalau sudah dikasih nur sama Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, dia akan dengan sendirinya terang. Kalau sudah terang, siapapun pasti mengenal. Astagfirullahaladzim. Ini dasarnya tetap baik. Dasarnya dari semakin asik ini ngaji kita gini ya. Luar biasa ini. Dari 5 tahun itu udah khatam gitu. Gak apa-apa ya. Kamu perlu dibuat khatam sekarang aja nggak apa-apa saya. Kalau saya disyukur dibuat khatam sekarangnya bisa 5 tahun lagi ya. Bisa. Wal qamis khidmatul jawari lil qalbi bihasabi ma yatajaddadu lahu min al-hal. Yang kelima, ketika hatinya itu adalah sudah demikian itu, maka seluruh anggota tubuh yang ada dalam diri kita itu khidmah, nurut banget dengan perintah. Tidak akan pernah meleset. Ucapannya jadi. Kamu ngomong apa aja jadi. Rasa payah ngene jadi. Apalagi tambahin ini loh. Khidmatul jawari lil qalbi bihasabi ma yatajaddadu lahu minal. Karena enggak gampangan orang yang demikian itu. Kalau sudah kandung ngomong jadi. Melihat apa saja yang tidak cocok pecah. Misalkan bapaknya saya tidak sama Yuni, lihat lagi.
Hebat ya. Nah, ya makanya orang Indikan itu saking kehati-hatiannya. Hati ini saking sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Maka juga yang tidak pernah melihat orang itu dengan penuh kebencian. Karena kalau benci bahaya. Insya Allah. Bapak-bapak, dia jauh mimpi loh ya. Aku khawatir sampai ngayal gitu Pak. Makanya kan ini sebenarnya jangan dikeluarkan dulu waktu ngayal. Pas sulis kok jadi balik dadakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kita nggak usah ngayal terlalu ketikanya ya Allah diakui jadi umat Muhammad itu sudah butuh yang luar biasa. Maka kita berharap dengan ngaji ini kita cita-cita ya Allah mudah-mudahan dijadikan golongan umat Rasulullah SAW dan diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Cita-cita Rasulullah. Makanya sampai ketika ngaji dilihat satu, saya niat ngaji kata Allah. Dua, niat ngaji agar diakui umat Muhammad. Diniati ya. Diniati kayak menunggu. Diniati agar diakui menjadi umat Muhammad. Yang ketiga, niat meriadui pikiran. Semakin akan niatnya pahalanya pakai itu. Tapi tidak sampai niatnya lillahi ta'ala saja, ya pahalanya hanya lillahi ta'ala. Niat itu penting. Ini niatnya itu semakin banyak, pahala keluarnya semakin banyak. Makanya kan ada orang mengerjakan satu amal, tapi pahalanya bisa banyak karena niatnya banyak. Ya, saya misalkan saya dari rumah, ini tak niati. Saya tidak niat ngajar. Kalau niat ngajar, berarti saya harus menjadi contoh sampai. Makanya niatnya nawai ta'allu, niat saya belajar. Kalau saya niatkan, saya niat ngajar sampai, berarti apa yang saya berikan harus saya lakukan. Dosa ketika saya mengajarkan kemudian saya tidak melakukan. Untuk menyelamatkan prosesnya lagi. Untuk usul itu paham ya? Menyelamatkan. Kan niatnya belajar. Niatnya sekalipun sampai menganggap aku itu adalah pengajar, tidak masalah. Sing penting kan niat terus bicara kalau terus jauh. Niat saya belajar. Satu, karena Allah. Yang kedua, saya niat saya ngaji supaya golongan umat Rasulullah SAW. Ya, niat saya ngaji meriadui ilmu saya, ilmu yang Allah berikan, ilmu yang Allah berikan kepada kami. Jadi ilmu itu kalau nggak diriadui itu tidak netes. Jadi meriadui itu diantaranya itu latih. Mana kan sampai untuk itu disuruh sabar. Nggak bisa segala sesuatu yang kamu pelajari seketika itu bisa paham, tidak bisa. Ada proses. Dan biasanya nek sampai orang alim, enggak alim, itu biasanya jatuhnya ke anaknya atau ke cucunya. Tidak bisa lepas dari itu. Biasanya keturunan orang alim contoh. Kayak misalkan Syekh Al-Qirab Hashim Ash'ari. Itu anak-anaknya yang alim. Anak-anak beliau itu alim, tapi kan nggak terkenal. Terkenalnya di cucunya. Paham Pak? Paham? Anaknya Kanjeng Nabi berarti terkenal. Larangnya Kanjeng Nabi itu jarang terkenal. Fatimah, orang banyak terkenal. Apalagi Ummu Kulsum, ya terkenal. Tapi jatuh kepada cucunya terkenal. Lalu sampai kurang paham, kalau itu sasar masih dua anak saya. Banyak kecuali Fajri itu harapan. Fajri harapan harus tipis. Dan makolahnya Kiai Haji Idris Marzuki termasuk pondok pesantren dari guru saya ini. Kenapa sih sampai disebut baca sholawat? Kalau kita rajin baca sholawat, termasuk sholawat itu harapannya besar, keturunan
keturunan kita itu menjadi anak-anak yang soleh itu besar. Anda sampai ojo-ojo lalu, malah yang sengaja itu jam 8 lewat dikit mesti dimulai. Jadi sing lambat-lambat Bapak sekalian, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ini marilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harapan yang realistis, jangan harapan yang terlalu kayaknya sampai itu menjadi wali aku. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi wali ya Allah. Jadi cita-cita itu orang realistis. Paham ya? Sing ora sesuaikan dengan kadarnya kita itu. Anda tidak bisa muluk-muluk, jadikanlah kami, keluarga kami, orang-orang iman, orang-orang Islam, semuanya itu menjadi umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh stempel Muhammad. Kapan? Wong sugih stempel dengan Nabi Muhammad. Ora percaya ya. Jadi orang masuk surga itu didelok, ini stempel Muhammad aja. Orang ini makanya umat ini kalau sudah ada stempel Muhammad, kembali tidak ada mancing, ini stempel, jadi harus diperiksa stempel. Si bahaya apa jual stempel? Itu kita jangan putus harapan. Tetap saja sekalipun kita tidak paham, tapi harapannya mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa ini kan Pak Idris